Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Selamat datang kembali di modul mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Kali ini kita akan membahas tentang cinta. Di masa remaja umumnya kita mulai tertarik dengan romansa, pacaran, dan cinta. Ini adalah sesuatu yang wajar. Seperti yang telah kita bahas ketika berbicara tentang pubertas, penting bagi peserta didik kita untuk bisa membedakan macam-macam bentuk cinta, mengenal makna cinta sehat, sampai tanda-tanda pelecehan dan kekerasan yang perlu diwaspadai dalam pacaran. Yuk kita mengunjungi Ibu Lisnawati dari SMP Negeri 1 Salomeko Bone. Kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Lisnawati dalam membantu peserta didik memahami bagaimana makna cinta, termasuk batasan-batasan dalam pacaran. Bentuk cinta itu kayak gini. Cinta itu bentuknya kayak gini. Seperti ini, Kak. Bentuk gini, bentuk gini. Cinta itu perasaan sayang dan kagum. Cinta sayang untuk keluarga, untuk orang tua yang membesarkan kita. Cinta itu perasaan romantis, misalnya untuk pacar. Cinta untuk teman, saling membantu kalau sedih. Cinta untuk mencintai diri sendiri. Cinta itu seperti perasaan terhadap bangsa, negara, dan tanah kita. Seperti berprestasi atas nama negara kita. Cinta untuk Sang Maha Pencipta. Cinta itu sarang heo. Tepuk cinta. Ini cinta. Ini cinta. Cinta. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silahkan duduk kembali. Kira-kira di sini apa ada yang sudah pernah merasakan yang namanya cinta atau jatuh cinta gitu? Saya, Bu. Oke, tenang. Jadi kira-kira apa sih makna cinta bagi kalian? Mungkin bisa diberikan contohnya? Saya, Bu. Oke, silahkan Nabila. Cinta itu ada banyak, seperti cinta terhadap orang tua, sahabat, Tuhan. Cinta tanah air juga, Bu. Cinta sama lawan jenis juga, Bu, kayak pacaran gitu. Cinta itu sangat berarti di hidupku, Bu. Hidup tanpa cinta Bagai taman tak berbunga. Kalian betul ya, cinta itu ada banyak sekali bentuknya. Dan cinta itu merupakan sesuatu yang sudah ada sepanjang sejarah manusia. Oke, jadi Ibu pikir kalian juga setuju ya, kalau di dunia ini tanpa cinta, dunia ini akan menjadi dunia yang menyedihkan dan suram. Kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk memahami suatu perasaan yang biasa dialami oleh remaja. Jadi yaitu perasaan romantis. Di sini apa sudah ada yang sudah punya pacar? Saya, Bu. Oke, silakan Vera. 2 pacarku. Banyak sekali. Yang lain? Saya, Bu. Oke, Caca. Saja, karena kalau banyak bikin pusing. Siapa yang belum pernah pacaran? Saya, Bu. Oke, Nabila. Kira-kira apa alasannya? Karena menurut saya ada banyak cara untuk menyalurkan cinta, bukan betul. hanya pacaran. Seperti bersekolah mungkin, Ya. karena orang tua kita sudah susah payah untuk mendidik kita bersekolah. Jadi saya bisa lebih fokus untuk bersekolah, bukan untuk berpacaran. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Nabila. Oke. Bagus ya, Nak. Jadi kita punya pilihan dan bertanggung jawablah terhadap setiap pilihan kita. Setuju. Oke. Jadi cinta dapat dikatakan romantis ketika yang pertama, kalian mencintai orang tersebut dan bukan hanya menyukainya. Kemudian yang kedua, kalian memiliki keinginan untuk memilikinya. Kemudian yang ketiga, kalian ingin berada dekat mereka sepanjang waktu. Yang keempat, kalian membayangkan diri Anda menikah atau memiliki keluarga untuk bersama. Ada 3 jenis cinta romantis, yaitu yang pertama pseudo love atau disebut cinta semu, yakni ketika jatuh cinta kepada figur publik atau selebriti yang kecil kemungkinannya untuk bertemu atau punya hubungan dengannya. Yang kedua,
cinta yang obsesif atau posesif, yaitu ketika kamu mencintai seseorang secara berlebihan dan bersikeras untuk bersama orang tersebut sepanjang waktu dan merasa bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya. Yang ketiga, cinta sejati. Dalam hal ini, ketika kamu mencintai seseorang tetapi juga menghormati mereka dan memperlakukan mereka sebagai orang yang setara. Cinta sejati melibatkan komitmen, negosiasi, kesabaran, berbagi, dan kompromi. Semua ini membutuhkan kedewasaan. Itulah sebabnya cinta sejati biasanya terjadi di masa dewasa. Oke, bagaimana anak-anak? Ini buku Rahasia Dua Dunianya sudah dibaca? Sudah! Oke, jadi sekarang Ibu akan memberikan kasus-kasus tentang cinta. Di sini di kelompok 1, kasusnya Teresna sedang tergila-gila dengan kekasihnya, di mana Teresna ini sangat mencintai kekasihnya dan dia tidak ingin berpisah dengan kekasihnya, bahkan memikirkan untuk bunuh diri jika harus berpisah dengan kekasihnya. Setelah kalian baca studi kasusnya, kalian jawab 3 pertanyaan. Apa penyebab konflik yang ada di studi kasus yang didiskusikan? Yang kedua, jenis cinta apa yang kita bahas sebelumnya? Yang ketiga, apakah hubungan di studi kasus ini saling menghargai atau tidak? Penyebab konflik. Teresna selalu ingin bersama dan berada di dekat Dimas dan ingin bunuh diri jika hubungan mereka berakhir. Jenis cinta dalam hubungan ini cinta posesif. Karena Teresna mencintai Dimas secara berlebihan dan berisi keras untuk bersama sepanjang waktu dan merasa tidak bisa hidup tanpa Dimas. Hubungan di studi kasus ini tidak saling menghargai karena Teresna membuat Dimas tidak nyaman sehingga Dimas ingin mengakhiri hubungan dengan Teresna. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kasus kedua, Astrid dan Mahlul ini menikah muda. Setelah mereka punya anak, Mahlul ini melarang istrinya untuk bekerja lagi karena dia ingin istrinya untuk mengurus anak saja di rumah. Penyebab konfliknya yaitu Astrid dilarang bekerja sebagai petugas hukum setelah memiliki anak. Jenis cinta dalam studi kasus ini yaitu cinta posesif karena Astrid tidak diberikan kebebasan. Apakah hubungan studi kasus saling menghargai atau tidak? Tidak saling menghargai karena Mahlul sebagai suami tidak memberikan kebebasan kepada istrinya untuk melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga istrinya sering merasa sedih. Wanita juga memiliki hak untuk bekerja meskipun sudah berkeluarga. Jadi itu pendapat kami. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, berhati-hatilah dengan bentuk-bentuk cinta yang palsu. Cinta yang sehat adalah cinta yang ekspresinya membuatmu merasa dihargai dan dihormati. Kekerasan atau pelecehan dalam menjalin hubungan romantis merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima hingga kapanpun. Dalam menjalin hubungan, penting bagi kalian untuk saling peduli dan memastikan bahwa ada persetujuan kedua belah pihak untuk dapat saling menghormati orang lain dan diri sendiri. Cinta itu indah jika membuatmu merasa menjadi diri yang lebih baik, dihormati dan dihargai. Jangan lupa mencintai dirimu sendiri sebelum mencintai orang lain. Bagaimana? Setuju? Jadi, karya apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan terkait dengan cinta? Ingatlah bahwa cinta seharusnya membuat orang merasa dihormati dan dihargai. Setiap orang berhak untuk dihormati dalam setiap hubungan. Kekerasan, pelecehan dalam sebuah hubungan tidak dapat dibenarkan dan diterima. Tidak seorang pun, apalagi perempuan, yang bisa disalahkan atas kekerasan yang mereka alami. Selamat belajar, Bapak dan Ibu guru hebat.